Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Trigatra dan Pancagatra. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, di mana Astagatra ini meliputi aspek alamiah yang kita sebut dengan istilah Trigatra dan aspek sosial yang kita sebut dengan Pancagatra. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis Indonesia, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Antara gatra yang satu dengan gatra yang lain terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dan hubungan yang erat yang saling interdependensi. Demikian juga antara Trigatra dan Pancagatra. Aspek-aspek Trigatra: letak dan bentuk geografis. Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu negara kepulauan yang menurut wujud ke dalam terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Dalam bahasa asing kita bisa sebut sebagai suatu archipelago kefla, di mana kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang terletak antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah utara, serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis antara dua benua dan samudra yang terpenting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. Karena kedudukannya yang strategis itu dipandang dari tiga segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing atau akulturasi. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator, hingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau suatu wilayah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini berubah-ubah karena faktor kematian, faktor kelahiran, faktor pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayah tersebut. Sehingga positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan angkatan kerja dan pertambahan tenaga kerja. Segi negatifnya, apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan setingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha meningkatnya kualitas penduduk. Kemudian faktor berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini merupakan suatu susunan penduduk menurut umur, menurut jenis kelamin, menurut agama, menurut suku bangsa, menurut tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh terhadap umur dan jenis
penduduk golongan muda ini dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan kemampuannya, yaitu suatu penyebaran yang merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan cara transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan, pusat-pusat industri, dan lain sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk ini dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap ketahanan nasional. Keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi itu sendiri. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah. Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam termasuk sumber-sumber pelican atau air mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani atau fauna. Untuk memulai dengan sumber-sumber pelican atau mineral, dapat diutarakan bahwa negara Indonesia ini mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan-bahan galian, biji-bijian, maupun bahan-bahan galian industri di samping sumber-sumber tenaga lain. Sifat yang unik kekayaan alam yaitu jumlah yang terbatas dan penyebarannya tidak merata, sehingga ini dapat menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber daya alam ini ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam harus diolah dan dimanfaatkan dengan berprinsip atau sesuai dengan asas yang pertama, maksimal, lestari, dan berdaya saing. Maksimal maksudnya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas lestari maksudnya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, harus menjaga keseimbangan alam. Sedangkan asas berdaya saing maksudnya adalah bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa berdaya saing dengan sumber daya yang ada di negara-negara lain. Pancagatra. Pancagatra ini adalah suatu aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, dalam bernegara, dan ikatan-ikatan ataupun aturan-aturan atau norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek-aspek Pancagatra antara lain ideologi. Ideologi ini ideologi bagi suatu negara itu diartikan sebagai guiding of principle atau prinsip-prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi ini sebagai pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalami mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan dogma. Nah, dalam strategi pembinaan ideologi tentu ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan, yaitu ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia. Ideologi sebagai perekat persatuan, bahkan sebagai pemersatu bangsa, harus ditanamkan kepada seluruh warga negara Indonesia.
Ideologi harus dijadikan sebagai panglima, bukan sebaliknya. Kemudian, aktualisasi ideologi harus dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dijadikan sebagai alat untuk mensejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Kalangan elit, eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan garis besar haluan negara yang mengedepankan kepentingan bangsa. Mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi yang humanis, yang religius, yang demokratis, yang nasionalis, dan berkeadilan. Menunjukkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Berikutnya, politik. Politik ini diartikan sebagai asas, sebagai haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang dapat berfungsi sebagai output. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi. Ekonomi ini sebagai kegiatan sebagai kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang serta jasa. Tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Konsep ekonomi ini harus menggunakan ekonomi kerakyatan yang tentu di sini harus menghindari free flight liberalism, etatisme, dan tidak dibenarkan adanya suatu monopoli. Struktur ekonomi harus dimantapkan secara seimbang dan selaras antar sektor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang antar wilayah dan antar sektor. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan. Faktor sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan atau mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga negara masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan, ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan identitas, membahayakan integritas, dan keberlangsungan hidup bangsa
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya ini disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional Indonesia antara lain sebagai bangsa yang cinta tetapi lebih cinta kemerdekaan. Pertahanan keamanan berlandaskan pada landasan ideologi Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional, atau kita menyebutnya dengan istilah SIS-HANKAM NAS, dan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta SIS-HANKAM Rata. Antara Trigatra dan Pancagatra, keduanya ini memiliki sebuah hubungan yang sangat erat, memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat yang kita sebut dengan korelasi atau interdependensi, yang artinya bahwa ketahanan nasional pada hakikatnya itu bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara, di mana negara ini dapat mendayagunakan secara optimal gatra alamiah atau Trigatra sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau Pancagatra. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian yang secara holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, yang menyeluruh dan terpadu, di mana di dalamnya terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra yang lain dan dapat mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Baliknya, kekuatan dari salah satu gatra atau beberapa gatra ini dapat didayagunakan untuk memperkuat, untuk mempertangguh gatra lain yang sedang lemah, dan dapat mempengaruhi secara kondisi nasional. Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultan, suatu kesepakatan dasar para pengambil kebijakan yang didasarkan pada kondisi politik, kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi ekonomi, dan hukum saat kebijakan tersebut diambil. Keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Gatra-gatra tersebut harus saling berhubungan, harus saling bergantung satu sama lain, sehingga menjadi kekuatan untuk bangsa dan negara.